Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik anak-anak ustaz dimanapun antum berada, semoga antum semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita karunia dan nikmatnya, sehingga sampai saat sekarang ini kita telah dapat untuk melaksanakan proses pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Meskipun pembelajaran yang kita laksanakan ini belum bisa secara langsung, anak-anak ustaz belum bisa hadir bertatap muka langsung dengan ustaz dan ustazahnya di sekolah yang kita cintai ini. Namun demikian, semua itu tidak mengurangi semangat dari anak-anak ustaz untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz sekalian, pada kesempatan kali ini ustaz akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada antum semua. Nama lengkap ustaz adalah Ustaz Muslimin SPDI, yang biasa dipanggil di sekolah ini dengan panggilan Ustaz Muslim. InsyaAllah ustaz akan mengajarkan bidang studi pendidikan agama Islam pada tahun ajaran ini di kelas 6 SD, kemudian kelas 7, 8 dan kelas 9 SMP. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari Ustadz kepada antum semua. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin menyampaikan sebuah nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma lam yahni, yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, anak-anak ustaz sekalian, kata Nabi kita Muhammad SAW, di antara pertanda baiknya keislaman seseorang apabila ia sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Nah, jadi kalau anak-anak ustaz sudah bisa menahan hawa nafsunya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri antum, berarti ini pertanda bahwa keislaman antum sudah dikatakan baik. Akan tetapi kalau antum masih suka melaksanakan, masih senang mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup antum, berarti keislaman antum belum bisa dikatakan baik. Nah, jadi kalau antum ingin dikatakan menjadi anak yang mempunyai keislaman yang baik, maka antum harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri antum. Ustaz akan berikan beberapa contoh yang sangat sederhana yang ada di sekitar antum, yang barangkali antum kerjakan dalam keseharian antum. Hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut, seperti bermain game, nah, kemudian menonton sinetron, kemudian mendengarkan musik. Nah, ini beberapa contoh dari sekian banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang barangkali antum kerjakan dalam keseharian antum. Nah, apalagi hal-hal tersebut yang antum lakukan jelas-jelas akan merusak agama kita sendiri, akan merusak agama antum sendiri, akan merusak hafalan Al-Quran antum,
akan membuat antum lalai dari beribadah, mengingat Allah SWT. Nah, maka ini harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkannya, untuk tidak melaksanakan, mengerjakannya dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus antum lakukan? Ya, justru yang harus kita lakukan adalah kata Nabi SAW, isris ala yanfa. Nah, kita harus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Nah, jadi kebalikannya, kita harus bersemangat ihris ala yanfa. Jadi kita bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, kita bersemangat. Kemudian melaksanakan sholat tepat waktu, kita bersemangat. Membantu orang tua, kita bersemangat. Ini yang harus kita lakukan. Barangkali itu sedikit nasihat dari Ustadz, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan antum sehari-hari. Baik anak-anak Ustadz, pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk ke materi pembelajaran kita PAI di semester ganjil ini, di tahun ajaran 2020-2021. Adapun tema pembelajaran kita, yaitu salah satu dari rukun iman kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari iman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut kita sampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman, sebagai pegangan hidup agar dapat meraih kebahagiaan atau keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, maka anak-anak Ustadz, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia. Di dalamnya ada petunjuk dan juga ada cahaya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Maka kita harus beriman, harus meyakini sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, jadi kata Nabi kita SAW, iman itu adalah kita percaya dan adanya Allah, kita percaya kepada para malaikatnya, dan kita percaya, meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi anak-anak Ustadz, kita tidak hanya cukup dengan percaya dan yakin saja, karena makna iman itu kita yakini sepenuh hati, kemudian kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan kita, dan terakhir kita laksanakan dengan anggota badan kita. Kita praktekkan apa yang terkandung, yang terdapat di dalam kitab tersebut. Ya, itu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Baik, anak-anak Ustaz, di
Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitabnya kepada para rasulnya. Jadi di antaranya ada kitab Taurat yang diwahyukan atau yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir ada kitab Al-Quranul Karim, yaitu kitab yang penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi anak-anak Ustaz, nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman, yakin dengan sepenuh hati bahwa masing-masing Rasul itu membawa kitab. Namun tidak semua kitab diberitahukan namanya kepada kita. Kita tidak mengetahui nama kitab yang diberikan kepada Nabi Nuh misalnya. Kita tidak tahu apa kitab yang diberikan kepada Nabi Soleh. Namun yang diberitahukan kepada kita hanya ada 5 kitab, ya, yang telah sampaikan tadi. Nah, ada yang mengatakan para ulama ada 4 dan ada yang 5, ya. Yang satunya yaitu Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik anak-anak Ustaz, sekarang kita lanjutkan materi kita ini tentang dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah tercantum di slide yang telah saya tampilkan di video ini. Di sini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 16 adalah salah satu dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz akan bacakan firman Allah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Jadi anak-anak Ustaz, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ini ayat 16 Allah memberikan kita kitab, ya, dengan tujuan untuk memberikan petunjuk ataupun pedoman kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala ke jalan keselamatan. Artinya bagaimana manusia itu bisa selamat, ya, tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya di dunia. Maka Allah memberikan petunjuk, ya, dengan menurunkan kitabnya atas keridhaan Allah SWT, ya, maka manusia itu bisa selamat. Dan dengan kitab itu pula Allah juga bisa mengeluarkan orang itu dari kegelapan
kepada cahaya. Jadi kepada ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran itu adalah cahaya ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa cahaya itu akan didapatkan oleh orang-orang yang tersesat, orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada manusia tersebut yaitu jalan yang lurus melalui kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Inilah maksud dari Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16 ini. Baik anak-anak Ustaz, untuk sementara kita cukupkan dulu pembahasan kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya di video yang berikutnya, tentunya di pekan selanjutnya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan video pertama kita tentang materi kita ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dengan menutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.